sini kita bahas mengenai impedansi dengan resistansi. Yang dimaksud dengan impedansi adalah itu A tambah J beta. Sedangkan resistansi itu bersifat real. Impedansi dan resistansi itu memiliki satuan yang sama, yaitu ohm. Tapi memiliki pengertian yang berbeda. Meskipun sama memiliki satuan yang sama, yaitu ohm, tapi sifat dari resistansi itu berupa real. Dan sifat dari impedansi adalah real plus imajiner, di mana ini ditunjukkan adalah alfa tambah J beta. Imajiner ini bisa bersifat sebagai induktif, bisa bersifat sebagai kapasitif. Nah, contoh resistansi yang saya maksud di sini adalah misalnya kursi, meja, kayu. Bahan materialnya itu bersifat isolator. Ini resistansi bisa dibuat. Contohnya, Anda punya kalau dalam bentuk benda, resistansi itu adalah resistor. Di mana kalau Anda buka di dalam resistor itu ada serbuk. Serbuk itu adalah plastik di dalamnya. Nah, serbuk itu menunjukkan bahwa semakin banyak nih serbuk di dalamnya, maka nilai resistansinya itu semakin besar. Sedangkan jika serbuknya semakin sedikit, maka nilai resistansinya itu bersifat lebih sedikit. Nah, contoh misalnya untuk yang 1 ohm dan 10 ohm itu berbeda jumlah serbuk di dalamnya. Apalagi yang bersifat sebagai 100 mega misalnya. Nah, 100 mega ohm. Nah, ini jumlah serbuknya lebih banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa semakin besar resistansi itu, semakin besar serbuknya, maka semakin besar nilai resistansinya. Nah, contoh yang untuk menunjukkan impedansi adalah antena, filter. Bahan materialnya itu bersifat sebagai konduktif. Dalam hal ini tidak bisa dibuat. Yang maksud saya tidak bisa dibuat di sini adalah misalnya, nah ini kalau kita ngomongin impedansi adalah antena. Nah, bisa juga adalah besi, baja, aluminium. Nah, ini adalah sudah ada di alam sebenarnya. Jadi nilai yang bersifat sebagai material yang bersifat sebagai konduktif itu memiliki nilai impedansi karena mengandung unsur alfa tambah J beta, di mana alfa ini sebagai real, beta sebagai imajiner. Nah, beta di sini bisa sebagai induktif, berarti induktif, bisa sebagai kapasitif. Jika alfa minus J beta, maka itu adalah induktif. Jika alfa plus J beta, maka material tersebut bersifat sebagai kapasitif. Contoh kabel yang 50 ohm. Nah, seperti ini. Ini kabel impedansinya adalah 50 ohm. Kabel binci di lab, binci di benada, binci di krokodil, atau kabel power itu juga memiliki impedansi sebesar 50 ohm. Nah, contoh ini kabel biasa seperti ini adalah 50 ohm. Nah, kalau untuk televisi itu kabelnya adalah 75 ohm. Nah, Anda bisa bandingkan, kita lihat itu antena selalu dihubungkan dengan kabel kan? Antena bisa ditempatkan di dalam ruangan atau indoor atau di luar ruangan atau outdoor. Nah, cara menghubungkan antena dengan kabel itu adalah tidak sama. Misalnya seperti ini. Ini saya anggap adalah antena yang memiliki impedansi bisa jadi 30 ohm atau hingga sampai 200 ohm. Contohnya. Sedangkan ini adalah kabel yang tersambung ke misalnya televisi kah, atau ke laptop atau kemanapun. Nah, kalau Anda perhatikan, ini kabel antena dengan kabel biasa ini tidak ada penyambungan ya. Tujuan dari penyambungan adalah kita, misalnya ini anggap pipa ya, kita ingin mengalirkan supaya lancar, tidak ada kebocoran. Nah, tidak ada kebocoran antara satu ini dengan ini. Jadi misalnya kalau saya mengalirkan arus, ini misalnya saya alirkan dari pemancar, saya alirkan dari pemancar ini adalah 100 watt.
Maka saya harapkan yang tiba di antena adalah 100 watt. Tapi jika semacam ini cara penjambungannya, maka kemungkinan tidak bisa tiba di antena 100 watt. Jadi Anda harus membuatkan konektor atau semacam pintu masuk supaya 100 watt itu bisa dialirkan ke sini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah antena, ini adalah kabel. Ini kita mau mengalirkan supaya arus itu mengalir maksimum dari kabel ke antena. Jadi misalnya Anda mengambil dari 100 watt. Nah, bagaimana caranya supaya yang tiba di kabel ini tiba ke sini tanpa ada kebocoran? Maka itulah tujuannya dibuatkan matching impedansi. Matching impedansi yang dibahas di bab 4 adalah ada 5 jenis, yaitu stub atau hairpin. Yang kedua adalah T-match, yang ketiga adalah gamma match, yang keempat adalah transformator lambda, transformator seperempat lambda, dan yang terakhir adalah balance to unbalance.